Pembalap Ducati, Marc Marquez, tampil luar biasa dan sukses mengamankan kemenangan di Sprint Race MotoGP Argentina 2025 yang berlangsung di sirkuit Termas de Rio Hondo, Minggu 16 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Sejak start, Marquez langsung tancap gas dan mempertahankan posisi terdepan, diikuti oleh Alex Marquez yang juga tampil impresif. Di belakang mereka, Bagnaia langsung melakukan manuver ciamik dengan menyelip Johann Zarco untuk merebut posisi ketiga. Tak hanya itu, duel sengit pun terjadi antara Bagnaia dan Fabio Quartararo dalam perebutan podium. Sayangnya, Brad Binder mengalami kecelakaan di sektor ketiga lap pertama, memaksa bendera kuning berkibar. Franco Morbidelli pun berada dalam investigasi karena diduga menjadi penyebab insiden tersebut. Aksi menegangkan terus berlanjut. Setelah disalip Pedro Acosta, Quartararo harus rela turun ke posisi 6 setelah juga dilewati Johann Zarco di lap kedua. Sementara itu, Marquez tetap melaju di depan dengan bayang-bayang ketat dari Alex Marquez. Lap kelima menjadi momen penuh drama. Fermin Aldeguer dan Miguel Oliveira mengalami kecelakaan di sektor pertama, dengan Aldeguer masih bisa melanjutkan balapan meskipun berada dalam investigasi. Pada lap ketujuh, Marquez dan Alex semakin melesat jauh, meninggalkan Bagnaia dengan selisih 2,247 detik. Dominasi Marc Marquez benar-benar tak terbendung. Meskipun Alex Marquez dan Bagnaia berusaha mengejar, sang juara tetap mempertahankan kecepatannya hingga garis finish. Marc Marquez resmi menjadi pemenang Sprint Race MotoGP Argentina 2025. Alex Marquez finish di posisi kedua. Bagnaia meraih podium ketiga. Kemenangan ini semakin membuktikan ketangguhan Marc Marquez di lintasan. Apakah ia akan kembali berjaya di balapan utama? Kita nantikan aksinya. Marc Marquez, sang pemimpin klasemen, tampil ganas sejak awal, langsung melanjutkan dominasinya dari Thailand dengan mencatat waktu tercepat di sesi latihan pembuka akhir pekan ini di Argentina. Tak berhenti di situ, Marquez kembali menunjukkan taringnya di sesi sore. Dengan Ducati pabrikan yang dikendarainya, ia mencetak rekor lap baru dengan catatan waktu 1 menit 37,295 detik, unggul 0,135 detik dari rival-rivalnya. Kecepatan luar biasa yang ia tunjukkan dalam long run dan time attack semakin mengukuhkan statusnya sebagai kandidat kuat untuk merebut kemenangan akhir pekan ini. Namun, Marquez tidak jemawa. Ia menyebut ada 4 nama yang berpotensi mengganggu perjalanannya menuju podium tertinggi. Alex Marquez lagi-lagi tampil luar biasa di sini, dia pasti akan jadi ancaman, ujarnya kepada situs resmi MotoGP. Fabio Di Gianantonio juga mencatat lap yang sangat bagus. Memang dalam hal kecepatan ia masih sedikit tertinggal, tapi saya yakin dia akan semakin mendekat. Peko Bagnaia, dia memang jatuh, tapi kecepatannya tetap mengerikan. Lalu ada Marco Bezzecchi. Kita tahu Bezzecchi pernah menang di sini pada 2023, dan Aprilia juga punya rekam jejak bagus di trek ini. Jadi, saya yakin Bezzecchi akan tampil kuat.
Karena MotoGP Argentina absen dari kalender musim lalu, Marquez akhirnya kembali mengaspal di Termas de Rio Hondo untuk pertama kalinya sejak 2019. Namun ada satu tantangan besar, ia belum pernah mengendarai Ducati di trek ini sebelumnya. Dan itu sempat membuatnya kelimpungan di FP1 meskipun tetap berhasil mencatat waktu tercepat. Ya, pastinya menyenangkan bisa membuka akhir pekan dengan baik, kata Marquez. Tapi jujur, di FP1 saya sedikit kesulitan. Baru di FP2 saya merasa jauh lebih nyaman. Apa penyebabnya? Marquez menjelaskan bahwa ini pertama kalinya ia menggeber Ducati di trek ini. Dan mereka belum punya basis pengaturan elektronik yang pas. Terutama di bagian engine brake, yang sangat berpengaruh pada gaya balap khasnya. Awalnya, sistem elektronik saya belum optimal. Tapi dari FP1 ke FP2, kami berhasil melakukan perbaikan besar, terutama untuk meningkatkan konsistensi. Dan kini Marquez fokus ke hari Sabtu, di mana ia harus terus beradaptasi dengan trek yang semakin membaik setiap sesi. Besok bakal jadi hari yang sangat krusial. Trek terus berkembang, jadi penting untuk memahami bagaimana cara menyesuaikan gaya balap dan setup motor. Ketika ditanya mana yang lebih membuatnya puas, rekor lap baru atau kecepatannya dalam long run, Marquez langsung menjawab kecepatan. Dengan ban medium maupun soft, saya merasa sangat nyaman. Time attack memang selalu spesial, tapi yang paling penting besok adalah mengamankan posisi start di barisan depan. Itu target utama. Tapi soal kecepatan, saya merasa sangat percaya diri. Pembalap Ducati, Marc Marquez tampil luar biasa dalam sesi praktis MotoGP Argentina 2025. Di Autodromo Termas de Rio Hondo, Argentina, Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat, Marquez mencatatkan waktu tercepat dan mengamankan posisi puncak. Dengan waktu lap fantastis 1 menit 37,295 detik, Baby Alien sukses mengungguli Fabio Di Giannantonio yang harus puas di posisi kedua dengan selisih hanya 0,135 detik. Sementara itu Alex Marquez, sang adik yang membela Gresini Racing, juga tak mau kalah dan melengkapi 3 besar dalam sesi selama 60 menit yang penuh drama ini. Sempat menjadi yang tercepat dengan waktu 1 menit 38,205 detik. Alex Marquez digusur oleh Marc Marquez, yang akhirnya mencatatkan 1 menit 38,184 detik dan merebut posisi teratas. Di sisi lain, Francesco Bagnaia masih kesulitan menemukan ritmenya dan terjebak di urutan kelima dengan selisih 0,787 detik dari Marquez. Tak puas dengan catatan waktunya, Marquez terus memacu Ducati Desmosedici GP25 dan kembali mempertajam waktunya menjadi 1 menit 37,739 detik. Johann Zarco memberikan ancaman dengan merangsek ke posisi kedua, hanya terpaut 0,267 detik dari Marquez. 30 menit tersisa, tensi semakin meningkat. Bagnaia semakin terpuruk ke urutan ke-7, sementara Bezzecchi mengincar kesempatan untuk menyalip Zarco. Sayangnya nasib sial menimpa Zarco ketika berusaha memperbaiki waktunya, ia justru terjatuh di tikungan 2. Memasuki 20 menit terakhir, Marquez masih kokoh di puncak meski Bezzecchi semakin menempel ketat dengan selisih 0,181 detik. Di sisi lain, Bagnaia makin terdesak bahkan terancam tidak lolos ke Q2 setelah melorot ke posisi ke-10. Keadaan semakin memanas.
Pedro Acosta mengejutkan banyak pihak dengan meluncur ke posisi kedua berkat sebuah hot lap brilian. Dan kemudian dalam 15 menit terakhir, Bezzecchi mencuri puncak klasemen dengan catatan 1 menit 37,510 detik menendang Marquez ke posisi kedua. Namun, Marquez tak tinggal diam. Merasa tak terima posisinya direbut, ia segera keluar dari paddock untuk menjalani run keempatnya. Hasilnya, boom. Marquez kembali merebut posisi teratas dengan waktu terbaik 1 menit 37,438 detik. Drama berlanjut di 4 menit terakhir. Bagnaia semakin terpuruk setelah terjatuh di tikungan 2, mengubur harapannya untuk memperbaiki catatan waktu. Hingga bendera finish dikibarkan, tak ada yang mampu menyaingi Marc Marquez. Dengan waktu 1 menit 37,295 detik, sang juara dunia 8 kali ini menegaskan dominasinya di sesi praktis MotoGP Argentina 2025. Duel panas langsung tersaji di sesi latihan bebas pertama FP1 MotoGP Argentina 2025. Bertempat di sirkuit termas de Rio Hondo, Jumat malam waktu Indonesia Barat, Marc Marquez dari Ducati Lenovo tampil ganas dan mencatatkan waktu tercepat. Sementara rekan setimnya, Francesco Bagnaia, justru kesulitan dan terpuruk di peringkat ke-16. Sejak awal sesi pertarungan sengit langsung tersaji. Johann Zarco melesat lebih dulu dengan catatan waktu terbaik, membuat para rivalnya harus bekerja ekstra keras. Selama 10 menit pertama, tak ada satupun pembalap yang mampu menandingi kecepatan Zarco. Namun, persaingan semakin menggila. Di menit ke-10, Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing menyodok ke posisi pertama, menggusur Zarco. Tapi drama belum selesai, hanya berselang 3 menit, Alex Marquez mencetak waktu terbaik dan menggeser Bezzecchi. Bagaimana dengan sang juara dunia 6 kali, Marc Marquez? Ia sempat tertahan di posisi ke-10, tapi jangan pernah meremehkan The Baby Alien. Pada menit ke-18, Marquez menunjukkan tajinya dengan menembus posisi teratas. Sayangnya, euforia itu tak bertahan lama. Zarco kembali menggila dan merebut kembali posisi pertama. Dengan 15 menit tersisa, tensi semakin memanas. Zarco tetap memimpin, diikuti Marc Marquez dan Bezzecchi, sementara Alex Marquez menempel di posisi keempat. Lalu memasuki 10 menit terakhir, Bezzecchi kembali unjuk gigi dengan mengalahkan waktu Marc Marquez untuk menempati posisi kedua. Tapi inilah Marc Marquez. Di 6 menit terakhir, ia menggeber motornya dengan maksimal dan mencatatkan waktu fantastis 1 menit 38,937 detik. Tak ada yang bisa menyaingi kecepatannya dan ia pun menutup FP1 sebagai yang tercepat. Di belakangnya, Zarco harus puas di posisi kedua, sementara Alex Marquez melengkapi 3 besar. Di sisi lain, nasib kurang baik menimpa Francesco Bagnaia yang tertinggal jauh di posisi ke-16. MotoGP Argentina baru saja dimulai dan persaingan sudah membara. Siap-siap untuk aksi lebih dahsyat di sesi berikutnya.
Bintang baru tim pabrikan Ducati, Marc Marquez, memilih untuk tetap membumi dan menahan ekspektasi menjelang MotoGP Argentina akhir pekan ini. Meski membuka musim dengan luar biasa di Grand Prix Thailand, ia enggan sesumbar bakal mendominasi lagi. Sang juara dunia 8 kali itu tampil memukau dalam debutnya bersama Ducati, mencetak pole position dan memborong kemenangan di sprint race serta balapan utama. Hasil fantastis ini langsung membawanya ke puncak klasemen posisi yang terakhir kali ia nikmati pada akhir 2019. Kini dengan performanya yang begitu mengesankan, banyak yang yakin Marquez akan kembali unjuk gigi di Termas de Rio Hondo, trek yang punya sejarah manis baginya. Flashback ke 2019, di sini Marquez tampil begitu dominan. Ia memimpin balapan dengan selisih lebih dari 12 detik, lalu melambat di lap terakhir dan tetap menang dengan jarak hampir 10 detik. Namun meski punya catatan gemilang di Argentina, Marquez tetap memilih untuk menurunkan ekspektasi. Menjelang sesi latihan Jumat, ia menegaskan bahwa trek ini penuh tantangan dan masih banyak hal yang harus dipelajari. Marquez berkata, "Kami akan memahami sepanjang akhir pekan. Start di Thailand memang luar biasa dengan kemenangan ganda, itu sangat penting. Tapi begitu pulang, orang-orang mulai banyak bicara. Kami tetap tenang dan fokus pada pekerjaan kami seperti yang kami lakukan di Thailand. Saya tahu di Argentina saya pernah tampil sangat baik, tapi saya juga pernah melakukan kesalahan besar. Jadi, kuncinya adalah memulai FP1 dengan kuat, karena itu akan membuat segalanya lebih mudah." Salah satu tantangan terbesar di sirkuit Termas de Rio Hondo adalah perubahan kondisi trek sepanjang akhir pekan. Daya cengkeram lintasan bisa sangat berbeda antara sesi latihan, kualifikasi, dan balapan. Marquez menambahkan Ducati punya keseimbangan motor yang luar biasa. "Saya menyukainya. Motor ini bekerja dalam segala kondisi, baik saat grip rendah maupun ketika lintasan punya daya cengkeram tinggi. Tapi untuk gaya balap saya justru lebih nyaman ketika grip rendah." Saat ini Marquez memimpin klasemen dengan keunggulan 8 poin dari sang adik Alex Marquez. Dan yang lebih menarik, 2 balapan berikutnya di Argentina dan Chota, Amerika, adalah trek yang secara historis selalu menjadi wilayah kekuasaan Marc Marquez. Apakah ini peluang emas bagi Marquez untuk membangun keunggulan besar dalam perburuan gelar? Saat ditanya bagaimana rasanya kembali menjadi pemimpin kejuaraan, Marquez memberikan jawaban yang penuh ketenangan. "Rasanya luar biasa. Saya santai, nyaman, dan merasa cocok dengan tim. Komunikasi berjalan sangat baik dan itu sangat penting. Tapi ingat, masih ada 21 balapan lagi. Jadi kami harus tetap fokus dan terus maju." Akankah Marquez melanjutkan dominasinya di Argentina? Atau justru muncul kejutan tak terduga? Kita tunggu aksi serunya akhir pekan ini. Marc Marquez mengungkapkan bahwa ia sengaja mengubah gaya balapnya untuk musim MotoGP 2025. Meski mengakui bahwa gaya lamanya lebih indah, Marquez kini fokus pada efisiensi dan konsistensi untuk tetap berada di puncak. Sepanjang kariernya, Marquez dikenal dengan gaya balap yang spektakuler, teknik elbow down yang revolusioner, aksi geser ban di setiap tikungan, dan keberaniannya mencari batas maksimal hingga seringkali terjatuh dalam sesi latihan. Namun sesuatu yang luar biasa terjadi di seri pembuka MotoGP 2025 di Thailand. Marquez memenangi 2 balapan tanpa sekalipun terjatuh.
Ducati Desmo Sedici GP 24,5 miliknya tetap terkendali sempurna sepanjang akhir pekan. Saya banyak bekerja di musim dingin ini untuk membuat gaya balap saya lebih bersih, ujar Marquez penuh percaya diri kepada DAZN. Saya bukan anak muda 20 tahun lagi, sekarang saya 32. Saya harus lebih cerdas dalam mengelola jatuh, menjaga kondisi tubuh saya. Karena itulah saya harus berkendara dengan lebih rapi dan mengatur energi saya dengan baik. Marquez mengakui bahwa gayanya dulu lebih dramatis, tetapi setelah pelajaran dari musim lalu, ia sadar bahwa gaya baru ini adalah kunci kesuksesan. Saat kualifikasi, saya masih bisa lebih agresif, tapi semuanya harus dilakukan secara bertahap. Langkah demi langkah, saya akan semakin kuat,